Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gusmin Cendikia. Mari dukung channel ini dengan klik subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like-nya. Di video kali ini saya akan mereview aplikasi pelayanan terpadu satu pintu, cara pembuatannya, dan instalasi aplikasi pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu ini dibuat dengan menggunakan CMS open source dari CMS Sekolahku. CMS ini bisa diperoleh secara gratis atau dengan premium. Bagaimana cara memodifikasi CMS ini? Simak video ini sampai akhir. Setelah mendownload CMS ini, kita edit secara lokal dulu terlebih dahulu. Jalankan SAM control panelnya. Ya, di sini saya menggunakan SAM versi 323 atau PHP versi 5.6 ya. Kita ambil source code-nya ya. Ini source code yang sudah saya modifikasi ya. Nanti kalau bagi kalian yang ingin memodifikasinya bisa ngambil dari awal ya, CMS sekolahku.web.id. Namun jika Anda menginginkan yang aplikasi sudah ini jadi, silakan bisa kontak langsung ke saya melalui hubungi WA yang ada di deskripsi. Ada maharnya ya untuk mendapatkan aplikasi yang sudah dimodifikasi menjadi aplikasi PTSP. Pindahkan folder zip-nya ke folder ZAM, htdocs, kemudian kita buat sebuah folder baru, kita beri nama PTSP misalnya ya. Kemudian kita paste di sini, kita ekstrak di sini. Setelah diekstrak, sambil menunggu ekstraknya selesai, kita membuka PHP MyAdmin-nya ya. Kita buat database baru. Kita beri nama pelayanan saja. Kita create. Oke, kita import. Setelah create database, kita import. Kita ambil file yang baru saja kita ekstrak tadi. Ya, SQL-nya kita go. Setelah diambil file SQL-nya, tunggu sampai proses ini selesai. Sambil menunggu selesai, kita masuk ke folder ini tadi yang sudah kita ekstrak barusan. Kemudian kita masuk ke folder application, kemudian folder config ya. Nah, ada dua file yang akan kita atur database-nya. Yang pertama folder database, folder file database.php ya. Kita edit pakai notepad. Pertama ini ya, kita atur hostname-nya localhost, username-nya root, password-nya ini biarkan kosong. Nah, dan kemudian database-nya pelayanan ya. Tadi database yang kita buat adalah pelayanan. Selanjutnya setelah database.php-nya kita atur, jangan lupa yang di satu lagi ini ada file koneksi. Nah, file koneksi ini adalah file tambahan dari saya dari modifikasi. Jadi ini file yang saya tambahkan, jadi bukan bawaan dari CMS sekolahku.id ya. Ini untuk membuat koneksi baru. Jadi sama seperti tadi, database, kemudian root, kemudian nama database-nya kita ganti, sesuaikan pelayanan. Oke, udah ya di folder application. Kemudian kita lihat dulu sebelumnya di file yang ini routes ini ya. Kita edit with notepad. Nah, di sini adalah nama-nama routes. Routes ini untuk link-linknya ya. Jadi untuk mengganti nama link menu-menu nanti kita atur dari sini. Nah, jadi di routes ini kuncinya ya. Oke, import database-nya, SQL-nya sudah, kita buka, kita panggil webnya localhost pelayanan. Loh, kok nggak bisa? Oh maaf, localhost PTSP ya, PTSP. Kemudian untuk halaman adminnya PTSP garis miring login. Untuk username-nya ini administrator, kemudian passwordnya admin PTSP. Oke, ini untuk admin PTSP-nya, administrator PTSP-nya. Oke, ini tampilannya. Nah, aplikasi ini memiliki beberapa layanan ya. Saya kenalkan satu-satu di sini. Pertama, layanan akademik ya, pengajuan izin penelitian. Kalau dibutuhkan ini bisa ditambahkan, atau kalau tidak ada ya bisa dihilangkan. Nah, umumnya yang pasti ada di setiap madrasah atau instansi ini berbeda. Kalau bukan instansinya bukan sekolah bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan lah ya. Ini kita bisa
melakukan pengajuan surat aktif bersekolah atau surat berkelakuan baik. Nah, misalkan di sini pengajuan surat aktif bersekolah, ini sudah ada tanggal, kemudian namanya, misalnya namanya di sini adalah Agus Setiawan, NIS-nya 1881, ada kelas, misalkan kita pilih kelas 10, surat keterangan, ini kita bisa pilih ya, aktif bersekolah atau berkelakuan baik. Misalnya di sini aktif bersekolah, keperluannya untuk turnamen ya, untuk mendaftar turnamen badminton. Kita kirim di sini. Oke, berhasil. Wah, ini ada miss ya. Ini kemudian dia berpindah ke PTSP hasil penerimaan peserta didik baru. Kita coba cek lagi di sini. Itu ada di menu di folder view ya, kemudian di themes. Nah, cek themes yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan Skylight ya. Skylight, kemudian kita cek tadi kita back di sini ya. Nah, ini adalah layanan kesiswaan ya. Nih, mau dari surat aktif keterangan aktif bersekolah atau kelakuan baik semuanya sama, dia masuknya ke layanan kesiswaan. Nah, layanan kesiswaan ini kita cek di roots tadi ya. Ini ada public admission selection results ya, admission selection result. Kita buka filenya. Nah, ini ya, admission search form. Di sini setelah mengirim ya, window location hasil seleksi penerimaan peserta didik baru. Nah, ini kita ganti ya, karena tadi setelah ngirim dia ganti itu ya. Jadi kita ganti layanan kesiswaan di sini. Ya, window location-nya untuk kembali ke halaman yang kembali lagi ke halaman sini. Kita coba lagi tes. Kita beri nama Rocket NIS 1991. Pilih kelas 10 IPA 2, surat keterangan berkelakuan baik, keperluan untuk lomba deh, kirim. Ya, berhasil. Nah, ini ya, layanan kesiswaan. Jadi tidak error tadi speknya ya. Jadi ada perubahan di sini. Nah, kemudian kita cek di sini, ini untuk layanan hampir sama kerjanya. Nanti layanan kepegawaian juga bisa cek di halaman di sini dia, terms-nya di Skylight ya. Kalau menggunakan terms yang lain, mungkin ini bisa di copy lagi ya. Bisa di copy, kita edit filenya yang sama namanya. Kurang lebih ini sama namanya. Jadi tergantung temanya kita pakai. Kita cek tadi hasil inputannya tadi di sini di layanan, di kesiswaan aktif bersekolah tadi ya. Ya, ini sudah ada. Nah, di sini ada fitur untuk mencetak suratnya langsung. Jadi lebih cepat pelayanannya. Nah, ini sudah langsung bisa tercetak sesuai dengan inputannya tadi ya. Nah, ini surat keterangan memimpin tanda bawah ini kepala sekolah ya, kepala madrasah. Kemudian ini tadi siswa yang meminta surat keterangan. Ya, sudah jadi langsung bisa langsung di print ya. Nah, ini bisa masih dimodif seperti dengan menambahkan nomor ya. Nomor bisa diinput di aplikasi atau mungkin bisa dikosongkan saja, nanti nomor bisa ditulis tangan. Untuk surat ini bagaimana mau memodifikasinya, dieditnya, ini saya letakkan di folder PTSP, di folder surat ya. Di surat ini ada 2 surat yang saya buat untuk bisa cetak langsung dari aplikasi. Yang pertama aktif bersekolah dan kelakuan baik. Nah, untuk aktif bersekolah ini kita cek, kita lihat. Nah, di sini ada surat keterangan. Nah, di sini bentuk halamannya ya, format halamannya, ini logo suratnya, kemudian ini kopnya, ya, ini nama kepala madrasahnya di sini, kepala madrasah, kemudian di sini nama siswanya kita ngambil dari database inputannya. Kemudian tanggal di bawah, ya kan. Oke. Ini untuk aktif bersekolah, bisa kalau mau diedit lagi suratnya. Kemudian kelakuan baik juga ada di sini, di bawahnya. Ya, bisa dicetak. Ini ada 2. Jadi kalau mau nambah lagi surat yang lain, bisa letakkan di sini. Kemudian source code-nya bisa dibuat untuk halaman admin, itu ada di folder views ya, academic atau admission. Kurang lebih ada 2 ini ya. Misalnya di akademik ya, di sini kalau tidak salah untuk salah satunya ini ada di student status atau student.
Ini dimodifikasi ya. Jadi ini source code sebelumnya yang bawaan dari CMS, ini saya rombak diganti dengan source code yang baru. Nah, ini data pengujian surat aktif bersekolah di sini. Ya, kemudian ini hanya menampilkan tabel dari database. Kemudian untuk memanggil cetaknya di sini, ini ada linknya ya. Link ke folder surat, kemudian aktif bersekolah.php, kemudian memanggil sesuai dengan ID database-nya. Ya, di sini. Ini untuk aktif bersekolah. Kemudian untuk yang student status ini untuk berkelakuan baik. Nah, ini sama. Suratnya di sini juga manggil. Ya. Jadi itu untuk surat. Kemudian kita kembali ke halaman admin. Ya, untuk halaman beranda dan menu bar ini ada di ini kayaknya di sidebar ini. Nah, ini ya. Ini beranda, lihat situs ini diganti. Nah, di sini ketika mau membuat profil ada layanan. Mana ya? Ini blog, kemudian di bawah. Nah, ini dari layanan, ini saya tambahkan, ini saya modif dari CMS-nya, tambahan saya. Nah, ini memanggil modul alumni dan ya, akademik, pengaduan. Kemudian kalau untuk surat tadi ini ada di academic student status, kemudian sekolah di academic years. Kuncinya bisa lihat di URL-nya ini. Kemudian untuk mengedit apa lagi ya? Tampilan ini, susunan atau apa, itu bisa di views di themes-nya. Ya, themes-nya pakai apa, kemudian bisa di sidebar dan indeksnya. Kita cek di indeks di sini. Nah, di indeks di sini ini bisa kita rubah, kita misal mau mengurutkan, kita bisa langsung ambil per div kelasnya ini, kontainernya. Ya, misalnya di sini, bukan di sini. Nah, ini ya, ada paling dokumentari, kemudian jajak pendapat, sambutan kepala sekolah, kemudian YouTube. Ya, nah ini iklannya ini bisa diedit ya. Misalnya di sini tautan, ini misalnya mau kita taruh di atas iklan ya. Itu bisa jadi. Nah, ini bagian iklan. Ya, ini jadi kita pindahkan langsung satu kelompok seperti ini. Nah, ini benar ini tautan. Ya, di bawahnya ini ya. Nih, di bawahnya ini. Oke, kita simpan, kita save, dan kita refresh. Nah, ini dipindah ya, tautan dulu, kemudian iklan. Ini bukan iklan sih ya, ini video. Misalnya mau diganti katanya ya, video. Atau YouTube deh, bisa jadi. Ini bisa di embed kode YouTube. Gitu ya. Kemudian yang paling penting di sini untuk PTSP ini ada survei dan pengaduan. Nah, ini ada masih kosong, kita coba pengaduan. Ya, misalnya uji coba. Kita pilih di sini sebagai umum, telepon, alamat tempat tinggal, isi inspirasi ya. Oke, kita kirim. Nah, ini juga sama ini error lagi. Nah, ternyata kita cek di sini di apa tadi ya sebelumnya ya, pengaduan di pengaduan ya. Pengaduan ini kita cek di roots-nya ini public alumni. Coba ini ya. Oke, pengaduan online. Nah, oke, kita lihat di sini. Nah, ini Windows location-nya kita ganti pengaduan. Pengaduan.
Oke. Kita coba lagi, isi lagi. Kelinci. Tua kapat manam. 8. Tempat tinggal, sungkap. Mau coba ngisi pengaduan. Kita kirim. Oke ya. Ini tidak error lagi ya. Oke, ini bisa. Pengaduan sudah. Kita cek yang ini, kita isi ya, siapa tahu error lagi, masih ada kekurangan. Oke. Karena sudah mengalami berapa kali edit ini ya. Umum, pekerjaan, guru, telepon 0821 7954 4521. Tempat tinggal, sungkap. Oke. Penilaian dinilai administrasi. Nilai pelayanan sangat memuaskan. Sarannya terus tingkatkan. Oke ya. Oke, kita tadi sudah mengisi pengaduan. Sekarang penilaian pelayanan publik kita cek. Sama lagi ya. Oke, ini juga error lagi. Kita cek lagi. Yang ini tadi kita cek ya. Ini tadi pengaduan pelayanan admission form. Coba ya. Ini tadi udah belum ya? Nah, ini dia ya. Admission form. Nah, ini kita ganti menjadi, kita back dulu. Survei kepuasan pelayanan. Oke. Save ya. Kita coba isi lagi ya. Ini Bangka Cendekia. Oke. Kita kirim. Oke, sip. Kita cek di halaman adminnya. Kita cek lagi di halaman pengaduan. Nah, sudah masuk. Ada 2 ya pengaduannya. Kemudian data survei. Ya, ini ada ini tadi yang pengaduan di pengaduan. Ini surveinya. Ini data survei. Nah, ya ada ini pengaduan. Ini data survei. Sangat memuaskan. Ya kan? Kemudian grafiknya. Nah, di sini. Ini tadi pengisinya adalah pelayanan publik ya. Pelayanan administrasi, ini sudah ada yang memberikan 2, ini grafiknya memunculkan 2 yang sangat memuaskan, karena baru 2, yang lainnya masih kosong. Untuk yang lain belum ada penilaian karena memang masih kosong database-nya. Oke, jadi itu nanti bisa diatur di sini di menu layanan yang sudah saya modifikasi. Kemudian untuk lainnya, ini tampilan, ini untuk mengatur menu ya. Mengatur menu ini bisa ditarik ya. Bisa ditarik untuk menggeser menjadi parent, orang tua ya, atau bab ataupun subbabnya ya. Caranya ada seperti ini. Nah, ini bisa ditarik seperti ini. Ini kok nggak bisa ini. Yang profil nih. Nggak mau. Dari bawah dulu kayaknya. Nah, oke. Ini bisa dibuat parentnya. Oke, seperti ini. Kemudian kalau mau menghapus, menonaktifkan, ini dari sini. Mau menambahkan halaman bisa ya. Misalnya nanti membuat halaman dari blog. Masukkan halaman, setelah masukkan halaman berhasil, nanti ini di refresh muncul, kemudian kita klik tambahkan sini. Ya, misalnya di sini kita menambahkan angket pendaftaran ya, kita cek dulu halamannya. Ya, angket pendaftaran ini kita edit. Nah, ini bisa menambahkan Google Form misalnya ya kan. Google Form untuk membuat angket ya. Jadi nanti kode embednya masukkan ke sini. Contohkan langsung aja ya. Coba saya buat Google Form. Oke, misalnya ini aja. Oke, saya ambil di sini. Nah, ini bisa dikirim ya. Kita kirim. Nah, di sini kita ambil embed codes-nya. Nah, ini ya. Embed code-nya ini salin. Kemudian masukkan ke halaman sini. Ya, caranya ini dihapus dulu ya. Kita pakai tools source codes. Kita paste di sini. Oke. Nah, sudah ada ya. Ini angket atau survei karakter belajar. Ya, kita beri judul, kita simpan.
Ini untuk pemberian komentar mau diatur atau diizinkan atau tidak komentar. Nah, kalau sudah ada, kita cek lagi di sini ya. Ini halamannya sudah ada. Kita masukkan di tampilan atas di sini misalnya ya, dijadikan menu. Caranya di sini kita masuk lagi ke tampilan, kemudian menu. Nah, kita kelola menu di sini. Kita tampilkan halamannya. Nah, ini ada survei karakter belajar yang sudah kita buat tadi ataupun yang sudah diedit, centang, simpan. Nah, kan tambah di sini. Nah, di sini tambahnya di paling atas. Kalau mau digeser ini di struktur menu. Nah, ini ada survei karakter belajar. Ini bisa kita geser, misalnya mau naruh di bawah. Oke. Sebelum pengumuman atau yang paling kanan. Oke, kemudian simpan struktur menu. Sudah simpan, kita refresh. Nah, ini muncul. Jadi ini untuk menambahkan form yang mungkin kita belum sempat coding ya, mau buat halaman baru seperti yang lainnya ya, seperti ini misalnya ya. Seperti maaf ini kalau nggak bisa dibuat, diklik linknya harus dari home ya, dari beranda ya, seperti ini ya. Kalau modding belum sempat, ini bisa untuk pendaftaran segala macam, bisa pakai form kemudian di embed kemudian ditampilkan di menu ya. Jadi ini kan kelihatan lebih formal ya, lebih legal dibandingkan harus men-share link Google Form-nya. Terakhir ya, kuncinya adalah di folder application untuk pengaturan database-nya ya, ke application config database-nya untuk setting database. Kemudian untuk halamannya itu ada di views, untuk halaman user ya, di view di themes. Di view themes, kemudian themes-nya yang mana yang digunakan. Dalam hal ini yang di sini yang digunakan, kita lihat di tampilan ya. Tampilan di tema. Di sini saya pakai yang aktif ya adalah Skylight ya. Jadi folder mana, themes mana yang dipakai, itulah yang diedit untuk tampilan user ya, atau tampilan untuk user ini. Nah, kalau untuk tampilan admin, maaf, untuk tampilan admin tampilan admin ini editnya di mana? Ini editnya di folder di view sama view academic dan admission ya. Academic dan admission. Untuk menu-menunya ini ada di backend ya, untuk menu-menu di admin. Kalau menu-menu di user ini masih sama di themes di folder ininya ya. Ini ada sidebar. Baik. Oke ya. Oh iya, untuk ini ada WhatsApp ya. Ini WhatsApp ini admin atau bisa menambahkan fitur chat lainnya yang saya rekomendasikan itu bisa nambahkan talk to ya, dimana nggak perlu buka WhatsApp ya. Kalau misalnya ini kan harus pakai WhatsApp, tapi kalau misalnya mau chat langsung melalui web ini bisa menggunakan talk to. Talk to ini juga bisa berkirim file, jadi user bisa meminta file yang sudah dicetak oleh admin PTSP itu bisa dikirim lewat fitur chat talks to di web PTSP ini juga. Nah, codingnya di mana untuk menyematkannya itu ada di sama seperti tadi di themes ya, di themes folder yang kita gunakan, themes yang kita gunakan, kemudian di file index.php-nya. Ya, ini index.php saya taruh disematkan di paling bawah. Nah, ini ada WhatsApp script-nya, ya, API WhatsApp-nya. Nah, ini tinggal diedit saja nomornya. Ini ada bagian nomor. Ya, ini kalau saya klik ini link ya. Jadi bisa diedit nomornya. Ya, ini nomor WhatsApp admin PTSP-nya bisa diedit. Nah, ini ada start ini kebalik ya. Of WhatsApp script, kemudian jadi kalau mau nambah talk to bisa scriptnya di sini. Ya, jadi bisa masuk ke web talk to dulu, login atau register, kemudian nanti di situ ikut saja ada script talk to-nya yang bisa dikopikan, disematkan di web PTSP. Seperti di sini, ini ada web PTSP-nya, ini ada login. Kalau adminnya aktif ya, atau katakanlah online, sedang online, ini ada online ya, we are here ya, atau kami sedang online. Ini bisa langsung di chat ya.
bisa di-chat. Oke. Baik, mungkin ini saja video yang bisa saya buat untuk menjelaskan aplikasi PTSP. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.